Shalom adik-adik teruna sekalian dimanapun berada. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna IHMPT GPIB Maranda Denpasar Bali. Hari ini Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1-4. Tema kita hari ini menjadi pemimpin yang bijaksana. Dan nantinya Mazmur kita akan dibaca secara berbalasan dari pasal 9 ayat 10-12. Adik-adik teruna sekalian, mohon disiapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah. Alkitabnya sudah siap. Kalau diperlukan alat-alat tulis juga silahkan dipersiapkan. Baik, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Saat ini kita diberikan waktu untuk saat teduh masing-masing di tempat. Dan nanti saya ingatkan kepada adik-adik sekalian, kalau mau mengikuti pujiannya atau pembacaan Mazmur dan firman Tuhan dari rumah di tempat masing-masing, silahkan. Baik, mari kita masing-masing mengambil waktu untuk saat teduh. Amin. Adik-adik teruna, pemimpin atau pimpinan menjadi pemimpin itu idealnya harus bijaksana. Itu berarti pemimpin yang harus berani mengambil atau menanggung risiko, memiliki sikap mengasihi dan tetap cinta damai dalam situasi apapun. Kita ini semua apabila sudah ada dan akan menjadi pemimpin dalam berbagai bentuk dan kapasitas kepemimpinan, paling tidak memimpin komunitas terkecil yaitu keluarga, maka bijaksanalah sebagai seorang pemimpin. Bijaksana itu sering dikaitkan dengan berkeadilan dalam perlakuan dan tindakan. Adik-adik, Om Brutu ajak, mari bangkit, kita akan memulai ibadah kita. Bangkit berdiri. Kita nyanyikan kitab bakti nomor 12, ayat yang pertama dan kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mau memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik akan memimpin kami melalui Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini. Biarlah Tuhan pikiran dan konsentrasi kami tertuju kepadamu. Jauhkan segala hal-hal yang merintangi maupun mengganggu, yang membuyarkan konsentrasi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan waktu dan ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan adik-adik duduk. Kini kita akan membaca Mazmur secara bersamaan. Om Brutu akan bacakan nanti ayatnya yang
menjorok keluar dan Teruna akan membaca yang masuk ke dalam secara bergantian. Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai 12. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian Mazmur kita hari ini. Adik-adik Teruna, kita menyambut firman Tuhan. Saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, sekaligus tentu Alkitabnya sudah dibuka ya. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 61, ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Mari duduk kembali. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembagian ruang. Adik-adik yang duduk di bangku setingkat SMP akan masuk di kelas EK, dan adik-adik yang duduk di bangku SMA atau SMK sederajat akan masuk ke ruang Dwi. Kelasnya nanti akan segera dibagi. Namun kita akan membicarakan firman Tuhan. Mari kita simak. Bertu akan bacakan ayatnya yang pertama dan nanti Teruna akan bacakan ayat yang kedua bergantian sehingga sampai pada ayat keempat. Mari kita simak. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terpujilah dia kekal sampai selama-lamanya. Sekarang kita akan masuk ke kelas masing-masing. Silahkan akan bergabung. Shalom Sobat Runa, selamat hari Minggu. Bersyukur di Minggu pagi hari ini, adik-adik yang berada di kelas Dwi bersama dengan Kak Olin, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengetahui apa maksud Tuhan di dalam bacaan kita di pagi hari ini. Bacaan kita adik-adik di pagi hari ini terambil dari kitab pertama di Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-37, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Nah, adik-adik, kitab Kejadian ini dalam bahasa Yunani itu juga mempunyai beberapa arti. Diartikan sebagai asal mula,
penciptaan, sumber, awal dari sesuatu. Jadi kitab Kejadian ini dikatakan atau merupakan kitab permulaan. Nah, sebagai kitab permulaan, kitab Kejadian ini tuh mencatat tentang awal mulanya bagaimana bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, di mana fokus perhatiannya pada tujuan penebusan Allah melalui 4 bapa leluhur kita, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan di minggu pagi hari ini kita akan fokus tentang kisah masa mudanya Yusuf ketika ia masih tinggal bersama dengan saudara-saudaranya. Kita baca di ayat yang pertama, adik-adik. Kaulin akan baca ayat yang pertama di pasal yang ke-37. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, Yusuf ini adalah anak ke-11 dari Yakub. Jadi Yakub ini mempunyai 4 orang istri, Lea, Rahel, kemudian juga mempunyai istri dari budak-budak Lea dan Rahel, yaitu Zilpa dan Bilha. Jadi totalnya ada 4 orang istri. Dari 4 orang istri ini Yusuf dikaruniai total 12 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Jadi saudara-saudara Yusuf itu yang pertama, kakak yang pertama adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali. Saudaranya yang ke-7, Gad, Asher. Kemudian yang ke-9, Isakar, Zebulon, Dina yang perempuan tadi, kemudian Yusuf, dan Benyamin. Nah, kalau orang-orang Yahudi pada saat itu kalau mempunyai keturunan anak perempuan biasanya tidak terhitung. Jadi dihitungnya adalah anak-anak laki-laki saja, 12 anak laki-laki. Nah, lanjut di ayat yang ke-3, kalian akan bacakan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat yang terakhir, yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yusuf ini adalah anak kesayangan dari ayahnya. Yusuf adalah anak ke-11 yang dihitung dari urutan tadi, anak-anak lahir, dan Yusuf lahir ketika Yakub itu berada di masa tuanya, yaitu sekitar umurnya yang ke-91. Jadi ketika di masa tuanya ia mempunyai anak yang baru lahir, yaitu Yusuf. Hal itu yang membuat Yusuf menjadi salah satu anak kesayangannya Yakub. Dan alasan yang berikutnya adalah ibu dari Yusuf, yaitu Rahel. Jadi adik-adik, walaupun Yakub mempunyai 4 orang istri, tapi istri kesayangan dari Yakub itu adalah Rahel. Jadi anak pertama Rahel itu adalah Yusuf. Jadi memang ada perbedaan kasih sayang yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Tapi hal itu membuat saudara-saudara yang lain, anak-anak Yakub yang lain itu menjadi benci dengan Yusuf karena merasa bahwa ayahnya lebih sayang sama mereka. Adik-adik, bacaan kita hari ini memang sampai ayat ke-4, tapi kalau misalnya adik-adik baca, jadi di ayat selanjutnya itu diceritakan juga tentang mimpi dari Yusuf itu sendiri. Jadi Yusuf itu bermimpi, kemudian dia menceritakan kepada saudara-saudaranya isi dari mimpinya itu. Kalian akan bacakan di ayat yang ke-6, pasal yang sama, ayat yang ke-6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi dan karena perkataannya itu. Tapi nggak berhenti sampai situ. Ada juga dia mempunyai mimpi tentang bagaimana ada matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepada si Yusuf gitu. Nah, hal-hal ini diceritakan kepada saudara-saudaranya, mimpi-mimpi ini, dan saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Adik-adik, masa mudanya Yusuf tinggal bersama saudara-saudaranya yang membenci dia itu bukanlah masa-masa yang mudah ya.
Dituliskan juga di sini kisah-kisah selanjutnya. Yusuf dibuang, hampir dibunuh, bahkan terakhir Yusuf dijual ke tanah Mesir. Kemudian cerita-cerita berikutnya sampai nanti pada akhirnya Yusuf yang menolong saudara-saudaranya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yusuf merespon segala hal yang terjadi dalam hidupnya dia semasa dia muda. Pengalaman dan pengaruh yang buruk pada masa kecil adik-adik itu biasanya berlanjut membentuk kepribadian yang gak baik. Trauma masa kecil itu biasanya membentuk seseorang mempunyai karakter atau kepribadian yang gak baik. Tapi apakah hal ini terjadi pada Yusuf? Ketika dia mempunyai masa kecil yang tidak baik itu, dibenci oleh saudara-saudaranya, dibunuh dan dibuang akhirnya, apakah itu membentuk karakternya menjadi karakter yang tidak baik? Fun fact-nya adalah meskipun Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya, dan meskipun Yusuf berbeda karena ia merupakan anak kesayangan ayahnya, tapi Yusuf memiliki karakter dan moralitas itu yang baik. Ia bisa membedakan apa yang benar, apa yang buruk. Contohnya adalah di ayat yang ke-2b tadi. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Karena ia mempunyai karakter yang baik, dia bisa tahu hal yang benar dan hal yang salah. Dan hal yang buruk yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu, dia sebagai adik merasa bahwa saudara-saudaranya ini harus ditegur karena melakukan hal yang salah. Motivasinya adalah untuk meluruskan hal yang salah menjadi benar, yaitu ia melaporkan ke ayahnya sendiri, dengan harapan ayahnya yang akan menegur saudara-saudaranya. Karakter dan moralitas yang dimiliki Yusuf yang masih muda ini adik-adik, itu merupakan langkah awal dari pembentukan pribadi yang berintegritas dan yang berkenan di hadapan Allah. Yusuf berani menyatakan kebenaran, walaupun ia dipandang oleh saudara-saudaranya sebagai tukang ngadu gitu ya. Tapi ini merupakan cerminan seorang pemimpin yang berani mengambil risiko. Dia berani menyatakan kebenaran, walaupun ia semakin dibenci oleh saudaranya sendiri. Yusuf adalah salah satu contoh pribadi yang mau belajar dari setiap keadaan. Dia mengalami hal apa, dan dia belajar dari hal itu. Sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter, pribadi yang memiliki kepribadian yang baik, dan juga jiwa kepemimpinan yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kadang kita itu merasa bahwa hidup kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita merasa kondisi kita saat ini itu hal yang tidak menyenangkan. Bahkan mungkin kita merasa hidup kita tuh sial atau buruk gitu, karena situasi yang ada di sekeliling kita, yang kita temui sehari-hari. Tetapi mari kita lihat bagaimana Yusuf merespon situasi yang ia hadapi. Ia tinggal bersama banyak saudara yang terang-terangan membenci dia secara langsung, bahkan bukan hanya verbal, tapi mereka juga melakukan tindakan yang merugikan diri Yusuf sendiri. Tapi bagaimana Yusuf merespon mereka? Yusuf tidak membenci mereka. Yusuf tetap menganggap mereka adalah saudara-saudaranya. Yusuf tidak menganggap bahwa dirinya adalah korban dari keadaan, tapi ia melihat bahwa ada rencana besar Allah akan hidupnya dan bagi masa depannya. Ia percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidupnya ia yang dicintai lebih dari saudara-saudaranya oleh ayahnya, dan ia yang dibenci oleh saudara-saudaranya karena perlakuan ayahnya kepadanya. Tapi itu tidak membuat dia menjadi anak yang malas-malasan. Di ayat kedua tadi dikatakan bahwa ia masih muda dan ia biasa mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Jadi Yusuf adalah anak yang mengerjakan tugas sama seperti saudara-saudara yang lain. Dia tidak menggunakan hak istimewanya dia itu untuk bertindak sesukanya, semena-mena. Dan kemudian dia juga tidak membenci saudara-saudaranya yang membenci dia. Yusuf itu adalah gambar Kristus yang mengagumkan adik-adik. Ditolak karena kesaksiannya kepada saudara-saudaranya, dikirim bapa ke misi kasih, dibuang ke dalam sumur, dijual ke orang non-Yahudi. Tetapi orang-orang non-Yahudi itu diberkati melalui Yusuf pada akhirnya. Yusuf
memberi diri untuk mau dibentuk oleh Allah. Dia tidak jatuh ke dalam dosa iri, dia tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan karena dia perlakukan berbeda. Dia tidak jatuh ke dalam dosa membenci saudara-saudaranya, ingin membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya. Dia tidak jatuh ke dalam dosa-dosa seperti itu. Tapi ia membiarkan Allah memimpin dia, sehingga pada akhirnya Allah mempercayakan hal yang besar kepada dia. Allah memberikan kepercayaan dia untuk bisa memimpin hal yang lebih besar lagi. Karena Yusuf telah berhasil memimpin dirinya sendiri. Menjadi pemimpin tuh gak mudah adik-adik. Pemimpin harus mampu untuk menguasai keinginan, emosi, dan harus bijaksana dalam mengatasi segala persoalan. Yang terutama pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum ia bisa memimpin orang lain. Bagaimana Yusuf bersikap ketika ia dibenci oleh saudara-saudaranya, itu membuktikan bahwa ia sudah menghadapi ujian awal dari proses pembentukan diri menjadi pribadi yang baik dan menjadi seorang pemimpin yang baik. Ia merespon sikap benci dari saudara-saudaranya itu dengan tidak membalasnya. Kita mungkin bukan Yusuf di keluarga kita, atau kita juga mungkin bukan saudara-saudara Yusuf di keluarga kita. Maksudnya mungkin kita bukan anak favorit dari orang tua kita, atau mungkin kita tidak ada masalah juga dengan saudara-saudara kita yang lain. Ingat bagaimana Yusuf merespon? Ia tidak pernah menganggap dirinya adalah korban dari keadaan. Bagaimana keadaan yang ada di sekitar dia tidak mempengaruhi jati dirinya sebenarnya. Dimana jati dirinya adalah jati diri yang percaya dia adalah orang Yahudi. Dia percaya akan janji karena ia adalah turunan dari bapa leluhur. Dia adalah anak dari Yakub. Yakub adalah anak dari Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Janji itu diteruskan kepada anak-anaknya sehingga mental yang benar itu sudah terbentuk. Dan ketika Yusuf hidup di tempat yang seperti itu tidak mengubah dia, karena dia percaya bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Bahkan kalau ini adalah hal yang terbaik, dan dia harus menikmatinya. Kita tidak bisa menuntut perlakuan orang lain terhadap kita sesuai dengan yang kita inginkan, adik-adik. Bagaimana kita diperlakukan oleh orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita, siapapun lah, orang di sekitar kita memperlakukan kita nggak bisa mengatur mereka harus bagaimana. Tapi yang kita bisa atur adalah bagaimana kita merespon apa yang mereka lakukan ke dalam diri kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau untuk belajar dan memilih diri untuk diajar oleh kebenaran? Belajar melakukan apa yang Tuhan sudah katakan terus-menerus melalui firman-Nya? Atau kita terhanyut akan emosional kita dan situasi itu akhirnya mengalahkan kita dan kita jatuh ke dalam dosa? Keputusan itu ada di tangan kita masing-masing, adik-adik. Jadi apapun sekarang kondisi yang adik-adik jalani, pergumulan adik-adik segalanya, mari belajar dari Yusuf. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa, tapi dia tidak terjebak dalam pergumulan itu. Dan pada saatnya Tuhan memampukan dia untuk memimpin hal yang lebih besar, karena ia telah berhasil memimpin dirinya sendiri. Pengalaman yang tidak menyenangkan hati pasti pernah kita alami. Tetapi bagaimana kita merespon, itu menunjukkan bagaimana diri kita yang sebenarnya. Kita harus mampu mengendalikan dan kita harus bijak dalam mengatasi segala permasalahan kita. Adik-adik yang duduk di kelas Dwi ini, SMA, kelas 1, kelas 2, kalian yang kelas 3, bersyukurlah adik-adik, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Ia terus mengingatkan kita untuk mau hidup seturut dengan keinginannya. Hidup yang benar, sesuai dengan keinginannya.
Oleh karena itu, mari serahkan hidup kita untuk mau dibentuk oleh Allah, untuk mau ditempah lagi, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik setiap harinya, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui hidup kita. Selamat menjalani minggu ini adik-adik. Semoga adik-adik terus bisa menjadi teladan dan menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan ya firman Tuhan, kita sudah dibekali secara rohani. Kita telah mendapat berkat daripadanya dan diharapkan memiliki komitmen menjadi pemimpin yang bijaksana dan dimanapun, serta berkeadilan di tengah keluarga maupun di masyarakat sekitar di mana saja kita berada. Kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkatkan pujian kita bakti 117 ayatnya yang pertama dan kedua. Ajar kami melakukan firman-Mu. Kita masuk pada doa syafaat. Mari kita semuanya menundukkan kepala dan berdoa. Nah, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Ya Tuhan, berkati kami dalam kegiatan kami seminggu ke depan ini dan mampukan kami agar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan kasih-Mu selalu terpancar di dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga adik-adik, untuk orang tua dari adik-adik layan dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkatilah, berikanlah kekuatan untuk kedua orang tua dari semua adik-adik layan kami, PT Marden, agar kuat menjalani segala aktivitas dalam pandemi ini, dan juga berikanlah kesehatan dan kekuatan yang selalu baru setiap harinya. Dan juga berdoa untuk adik-adik layan yang dalam sekolahnya, kiranya Kau berkati, walaupun saat ini masih ada beberapa sekolah yang menjalankan sekolah online, tapi kami percaya berikanlah kekuatan, kesehatan, dan juga semangat bagi adik-adik semua yang menjalani pembelajaran online, agar semua materi yang diberikan oleh guru di sekolah bisa terserap dengan baik, dan semua adik-adik layan kami bisa menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Kami juga berdoa pada hari ini untuk kegiatan Persekutuan Taruna yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan pertemuan antara layan dan orang tua. Berkatilah agar semua berjalan dengan lancar. Berkatilah kakak-kakak panitia, berkati di gereja, semua orang-orang yang terlibat, kiranya Kau berkati agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya hanya di dalam campur tangan-Mu saja ya Tuhan kami. Kami serahkan kegiatan kami seminggu ke depan ini semuanya hanya di dalam campur tangan-Mu. Jaga dan lindungi kami, jauhkan kami semua dari kuasa, dari orang-orang, dan juga dari virus-virus yang ingin menyakiti kami. Lindungilah kami ya Tuhan, selimuti kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan kami.
Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik teruna, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur. Kita memberikan, nantinya boleh diserahkan kepada orang tua masing-masing untuk diserahkan ke gereja atau ke sektornya masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Gita Bakti nomor 79 ayat 1 dan 2, Beri Padanya. Baik adik-adik teruna, mari bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami memberikan persembahan ucapan syukur kami untuk dapat dipergunakan bagi kemuliaan dan dupa yang harum bagi nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Terimalah ya Tuhan ucapan syukur kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena kita juga sudah memberikan persembahan kita, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini akan mendapat berkat. Nantinya akan ditutup dengan berkat setelah lagu pujian ini. Kita bangkit berdiri dan mengangkatkan pujian Gita Bakti 121 ayat 1 dan 2.
adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami renungkan, apa yang sudah kami pelajari Bapa tentang kebenaran firman-Mu, itu bisa kami pahami dan yang terpenting bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan waktu 1 minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Adik-adik, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Baik, warta IHMPT bagi kita semua, adik-adik teruna. Yang pertama, Sabda Bina Teruna Harian Voice di-share di WA Group PT Ranting masing-masing setiap hari untuk mengikuti saat teduh khusus untuk adik-adik teruna. Mari dihimbau untuk kita ikuti masing-masing. Yang kedua, IHMPT minggu depan tanggal 24 Oktober 2021 masih berlangsung via YouTube seperti hari ini, agar dimaklumi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.